dengan standar spesifik itu apa. Kemudian yang ketiga, IFRS S1 dan S2 ini eh, lagi banyak diperkenalkan ya oleh IAI terkait dengan IFRS S1 dan S2. Cuman mungkin beberapa dari kita kurang paham atau mungkin menganggapnya eh, kurang komprehensif ya, karena dua dua ini ya, dua framework ini IFRS S1, S1 dan S2 itu isunya membawa climate climate change ya, climate change. Jadi kalau nggak salah itu ada 4 core ya. Yang pertama itu governance, strategi, risk management, sama yang terakhir itu apa saya lupa. Oh, eh, metrik ya, metriknya. Tapi nggak jelas juga itu metrik apa ya isinya. Jadi mungkin masih lebih kita mudah memahami tentang GRI ya. Jadi perusahaan kalau mendisklosur limbah itu poinnya berapa? Ada di poin 201, 301 dan seterusnya. Nah, yang IFRS S1 ini mungkin dari kita ini kurang begitu detail ya. Jadi kerangka untuk pengukurannya itu indikatornya apa, yang didisklosur apa. Dan memang saya baca di beberapa referensi itu tujuan utama dari IFRS S1 dan S2 ini adalah untuk melengkapi standar pengukuran yang sudah ada, terutama dari GRI. Nah, jadi kalau melengkapi, tapi dia fokusnya ke climate change aja. Jadi mungkin di buku saya juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu detail mengupas tentang IFRS S1 dan IFRS S2 ini. Kemudian yang keempat, pengukuran yang bisa Ibu adopsi ya, yang terkait dengan Carbon Disclosure Project atau CDP ini ya. Fokus pada pengungkapan iklim, emisi gas rumah kaca ya. Di IFRS S1 juga sama ada nih kayaknya, seperti saya pernah baca itu, dan strategi perubahan iklim perusahaan. Nah, kalau eh, mau dibuat atau adopsi untuk pengukuran penelitian itu GHC ini ada di Bloomberg ya. Tapi kalau Indonesia kayaknya minim datanya. Jadi kalau Ibu mau menggunakan pengukuran terkait di CDP ini ya, misalnya GHC ya, itu gas host emission ya, carbon emission. Nah, ini mungkin negaranya jangan Indonesia saja atau ASEAN saja, kurang kurang signifikan masih impact-nya. Nah, mungkin akan berpengaruh pada hasil penelitian kita. Nah, ini mungkin negaranya yang diperluas ya, yang lebih banyak. Data Bloomberg itu masih sedikit sekali ya. Atau mungkin Ibu pakai rating apa namanya, rating sustainability ESG yang dari, nah itu juga sama, masih sedikit untuk data Indonesia yang mengadopsi. Jadi kemungkinan kalau pakai full Bloomberg itu tidak signifikan. Nah, kalau mau dikombinasikan antara Bloomberg dengan GRI standar, malah mungkin bagus ya, dijadikan analisis tambahan kayak atau apa. Nah, ini bisa kita adopsi. Ya, ISO 14001 ini juga ada di beberapa penelitian saya yang sudah terbit ya, ada dua mungkin penelitian saya pakai ISO ini ya. Cuman ada beberapa kolega saya itu tidak hanya menggunakan sertifikasi ISO ya, tapi juga green patent. Nah, cuman kalau green patent di Indonesia itu nggak terlalu banyak di disclosure ya. Ya, yang di Indonesia ya ISO ini yang paling banyak ya. Nah, cuman nanti Bapak Ibu bisa pertimbangkan lah, jadikan opsi tambahan untuk kita mengukur kinerja sustainability. Nah, yang keenam ini juga masih langka ya, masih kurang familiar, yang terkait dengan sertifikasi B Corporation Certification. Nah, di dalamnya mungkin ada green patent ya Bapak Ibu ya. Saya juga tidak terlalu banyak membahas tentang B Corporation ini ya, karena kita mungkin tidak terlalu familiar ya dengan sertifikasi dari B Corporation Certification ini. Saya kira itu saja Prof yang bisa saya sampaikan, Bu Yana. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk pemaparannya. Pada kesempatan pertama, sangat informatif ya Bapak Ibu untuk materi yang akan kita pada kali ini, kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya izin mengundang yang terhormat Ibu Profesor Dr. Erwin Saraswati, Ibu, maka si PMA
CSRE, ESCE. Nah, kita akan selanjutnya menyimak ulasan begitu dari beliau selaku pemuda buku pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya menyapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum, Malam, Bu Prof. Yana. Waalaikumsalam. Dr. Ya, Erwin. Waalaikumsalam. Bu Masina, Baik, salam Ibu. kenal. Iya, Prof. Baik, kami merasa terhormat. Baik. Sharing aja Merasa kok. terhormat. J, kami merasa terhormat Bu atas kehadirannya di malam hari ini. Semoga sehat selalu, Ya, Prof. terima kasih, Matur nuwun. J, sebelumnya mohon izin, mungkin saya akan Ya, terlebih singkat aja dahulu mungkin ya. J, Prof untuk beliau ya membacakan CV beliau secara singkat. Baik, Bapak Ibu, beliau ini juga saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina Ibu di ITMA sendiri. Oke. Nah, baik. Berikut ini adalah profil singkat dari yang isinya sangat luar biasa sebenarnya disajikan secara singkat. Untuk pendidikan dapat kita simak ya Bapak Ibu, beliau menyelesaikan mulai dari program eh, sarjana di Universitas Brawijaya, kemudian Master of Accounting di Universitas Gajah Mada, dan Doctoral of Accounting di Universitas Indonesia. Beliau juga menambahkan di sini short course in Flinders University, Adelaide di tahun 2012. Nah, untuk saat ini beliau juga eh, posisinya begitu ya, jabatannya adalah beliau di sini eh, masih aktif sebagai em, sekretaris izin di Secretary Center of Business Social and Environmental Sustainability Research begitu, lalu guest reviewer of Index Journal, Audit Komite di PT Indonesian Tobacco, dan Executive Member of ICSP, dan juga masih aktif sebagai Head of Doctoral Accounting di Universitas Brawijaya. Di sini juga bisa kita simak sangat luar biasa pengalaman beliau, sangat banyak, dan juga beliau sebagai eh, di board member eksekutif di sini chairman in Management Accounting Indonesian Institute of Accountant pengalamannya ya Bapak Ibu IAI, lalu chairman in Center of Accounting Development and Business, Head of Doctoral Accounting Universitas Brawijaya saat ini, dan Head of Magister Accounting Universitas Brawijaya juga sebagai pengalaman. Achievement pencapaian di publikasi juga sangat banyak di sini untuk jurnal bereputasi, baik Scopus maupun Sinta begitu. eh saya kira singkat saja ya, Prof. Bapak Ibu bisa Oke, kita simak Matur bersama nuwun. mungkin. Ya, Sangat luar biasa ya. pengalaman beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dengan hormat saya persilakan Prof. Erwin untuk memberikan ulasannya. Demikian. Izin Oke. waktu dan layar saya persilakan, Prof. Ya, terima kasih Bu Yana, Bu Masina. Selamat ya, bukunya sudah selesai. Tapi saya nggak siap untuk PowerPoint nih. Saya salah tangkap ternyata. Saya pikir bedah buku ini apa gitu. Apa yang saya bedah ternyata ya mohon maaf saya nggak mungkin nggak pakai PowerPoint ya. Tapi saya sedikit mereview seperti apa yang dipresentasikan Bu Masina tadi. Bukan untuk mengkritisi, tapi hanya sedikit menambahkan aja ya Bu Masina. Mohon Iya, Iya. Prof. maaf nanti kalau ada yang kurang berkenan. Ya, Iya, Prof. Iya. jadi Iya. ya. Iya. Yeah. Iya. Ya, Iya. yeah. Iya. mengharapkan di next book, Prof. Ya, jadi tadi berkaitan dengan akuntansi keberlanjutan dan pengukuran kinerja. Ya, mungkin pengukuran kinerja ini yang dipakai untuk penelitian mungkin ya. Ya, kalau untuk penelitian memang kita bisa menggunakan standar yang panjenengan sebutkan tadi.
Ya, mungkin salah satunya adalah GRI. Kebetulan sekali saya juga sebagai pengajar GRI ya. Eh, jadi tahu persis seperti apa GRI itu. Ya, saya ingin mengoreksi sebentar tentang core dan komprehensif tadi. Jadi GRI itu sejak tahun 2016, jadi sejak muncul standar GRI, dia tidak memperbolehkan menggunakan core, ya. Tetapi yang harus dipergunakan itu adalah komprehensif, ya. Kalaupun core dipergunakan, itu adalah untuk perusahaan baru yang baru menggunakan atau baru me- membuat laporan keberlanjutan. Nah, kalau kita menggunakan GRI, maka kalau saya ya tidak menggunakan, meskipun saya seringkali mengajar GRI, tetapi saya kalau meneliti tentang pengungkapan atau pengukuran kinerja keberlanjutan, saya tidak menggunakan ukuran yang 88 atau 144 ya lengkapnya ya. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam GRI itu ada satu konsep yang namanya materiality. Hmm. Ya, materiality ini eh, apa itu? Tidak semua yang ada di GRI itu harus diungkapkan. Jadi artinya sama-sama bank pun, misalnya antara BCA dengan BRI, kita itu nggak bisa membandingkan karena materialitinya mereka berbeda. Bisa saja yang BCA itu ternyata banyak yang harus diungkapkan. Misalnya apa itu yang harus diungkapkan kan 200, 300, 400. Kalau yang 100 itu adalah general disclosure yang harus semua diungkapkan. Tapi untuk 200, 300, 400 itu tidak perlu semua diungkapkan. Tetapi hanya yang material bagi perusahaan itu. Ya, konsep materiality ini berbeda dengan laporan keuangan. Mungkin kalau saya menjelaskan bisa satu sesi 2 jam sendiri khusus materiality. Cuma saya kalau saya membimbing ya, tidak menganjurkan untuk menggunakan pengukuran based on GRI ini karena seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan mungkin dari lembaga lain ya, misalnya Refinitiv, Bloomberg itu saya rasa juga lengkap kok. Atau kalau di Indonesia, tetapi nggak banyak, yaitu dari IDX yang bekerja sama dengan Sustainalytics, yaitu ESG Leaders, ESG Risk. Nah, itu yang bisa kita gunakan kalau menggunakan data Indonesia. Tapi sekali lagi tidak banyak. Yang masuk di ESG Leaders itu hanya beberapa aja. Ya, itu. Kemudian untuk berkaitan dengan IFRS S1 S2, panjenengan betul kalau S1 itu hanya semacam prinsip ya kalau menggunakan IFRS ya. IFRS ini baru didiskusikan di IAI dan berlaku tahun 2027. Tetapi perusahaan-perusahaan tertentu sudah ada yang menggunakan IFRS S1 S2, misalnya Bank Mandiri. Itu lengkap dia. Dia mengungkapkan based on GRI, POJK, dan IFRS S1 S2. Nah, IFRS S1 itu hanya prinsip. IFRS S2, nah sebenarnya IFRS ini tidak punya konsep yang origin ya, seperti GRI. Karena dia meminjam dari TCFD. Jadi Ya. IFRS S2 itu adalah sebenarnya pinjam dari atau kerjasama dengan TCFD. Sehingga isinya hanya climate change. Nah, nanti mungkin akan muncul S3, S4 untuk biodiversity atau untuk human right dan sebagainya. Nah, mereka bertahap. Tetapi kalau GRI karena sudah lama ya, tahun 99 kalau nggak salah, yang G, G1 itu ya, apa itu GRI G1 itu sampai terakhir J4, J4, G4 itu J4, guideline tahun 2014 14, baru 15 muncul tuh. Oke. ya baru muncul hmm, standar itu tahun Enam 2016 belas. Ya. ya tapi itu pun untuk perusahaan secara umum ya yang Oke. perusahaan yang
spesifik itu harus menggunakan yang spesifik, yang belum semuanya muncul. Kalau belum ada, kita menggunakan G4. Nah, itu kalau untuk menggunakan GRI. Sehingga kalau meneliti, maka kita tidak bisa menggunakan konsep GRI karena ada materiality tadi. Kalaupun bisa, harus ada keterbatasan bahwa keterbatasan penelitian ini mengabaikan materiality, itu baru bisa. Ya, itu ya. Nah, Oke. kemudian eh, itu aja mungkin yang penting ya, karena kalau membahas sustainability ini memang lagi trending topik ya, yang mungkin penelitian-penelitian itu banyak sekali yang lagi apa lagi update untuk yang berkaitan dengan sustainability ini. Itu mungkin Bu Masina. Ya, Oke, oke, Prof. Boleh bertanya, Prof? boleh, monggo, 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 monggo. silakan Bu Masina. J. Luar biasa. Oke, Oke, monggo Bu, Ibu Dokter Masina aja yang ingin mengawali oke. sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Bapak Ibu yang lain juga saya persilakan bisa melalui kolom chat ataupun raise hand. Silakan Ibu. Ya, setidaknya pertanyaan saya nanti mungkin tujuannya untuk next, Prof. Jadi Ya, memperbaikan dari buku sekaligus juga mungkin meningkatkan kualitas dari pengukuran di publikasi selanjutnya, Prof. ya, Oke. Yang pertama terkait dari materiality tadi, Prof. Kami ya. pernah memberikan pelatihan workshop untuk kejaksaan, Prof. Jadi yang pertama tahapan yang kami lakukan itu kami minta ke semua kejaksaan negeri untuk memberikan survei. Ya, Mm-mm, parameter dari pembuatan sustainability untuk sektor publik ini mm, punyanya OJK apa BPK ya, Prof. Saya lupa. ya, Itu mm, sudah komprehensif dan adopsinya juga GRI, Prof. Sama. Jadi untuk ya, menentukan mana aspek dari indikator 200, 300, 400 yang material itu kami mm-mm, eh, minta masing-masing instansi untuk menggunakan survei. Jadi survei ya, mana yang dianggap material dari aspek 200, 300, dan 400. Nah, ya. tiap kejaksaan, tiap institusi itu punya parameter sendiri, Prof. Karena Oh, misalnya yang di Jombang itu dia eh, ada apa namanya eh, pemanfaatan untuk masyarakat lokal, jadi mm, masyarakat alam dan mm, sebagainya. Tapi kalau di Surabaya berbeda lagi. Jadi yang dia ya, anggap material itu dari aspek eh, environment dan sebagainya. Jadi punya pengolahan sampah sendiri dan seterusnya, Prof. Seperti ya, itu. Nah, itu nanti dijadikan statement di tabel yang terakhir itu kan biasanya ada, Prof. Oh, ini core option. Kalau komprehensif kan memang tidak pernah distatetkan. Dan ya. itu jadikan tabel tersendiri hasil dari mapping materiality itu, Prof. Jadi Mm-mm, misalnya jadi untuk institusi ini 200 aspek materiality-nya apa? Apa kira-kira seperti itu ya, Prof? Jadi ya. Mm-mm. caranya maksud Ye, saya. ya. Gimana Jadi, nun, Prof? ye, kalau saya ya, kalau saya melakukan materiality itu tidak terlepas dari stakeholder engagement ya. Ah, Ya, ya, jadi jangan lupa seperti itu. Kalau memang mau mempercepat, bisa memang stakeholder engagement-nya memang lewat survei. Ya, ada ya, berapa masyarakat yang perlu kita eh, libatkan, ada berapa NGO, ada berapa supplier, konsumen dan sebagainya. Nah, kalau itu, kalau saya melakukan itu dipetakan dulu stakeholdernya itu siapa saja. Karena antara satu instansi dengan instansi yang lain kan beda. beda Ya. 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 Nah, itu ditentukan dulu di internal stakeholders. Jadi internal stakeholders itu misalnya pimpinan siapa yang bertanggung jawab atas sustainability, ya itu menentukan siapa aja yang akan dilibatkan untuk stakeholdersnya. Setelah itu, kalau kita menggunakan komprehensif ya, karena kita kalau mungkin kalau untuk instansi bisa ya pakai core ya. Maka kalau kita pakai core, maka cukup satu kan, cukup satu aja. Nah, itu ditentukan dulu oleh instansi instansi apa Nun Sewu tadi?
Kejaksaan, Prof. Kejaksaan. Jadi Ya. kejaksaan itu akan menentukan apa saja nanti yang akan ditanyakan ke masyarakat. Itu ditentukan secara internal, ya. Nanti kita akan mengundang, kalau saya sih supaya cepat, itu mengundang para stakeholder ini lewat Zoom atau lewat FGD. Nah, itu langsung ditentukan apa saja yang material bagi konsumen misalnya ya, atau kalau itu masyarakat, kemudian kejaksaan itu sendiri internal, kemudian pegawainya, terus kemudian siapa yang ada di luar yang mau dilibatkan. Nah, itu nanti sama-sama masing-masing itu dikasih kuesioner, Bu Masina. Masing-masing dikasih kuesioner, nanti dengan skala Likert gitu ya. Nanti kita akan membuat matriks. Ya, di matriks itu yang hanya yang berisiko tinggi bagi para pemangku kepentingan. Nah, itu yang kita laporkan. Jadi kita sudah menentukan indikatornya nih, misalkan ada 20. Nah, 20 itu enggak kita laporkan semua, tapi mana yang material bagi para pemangku kepentingan. Bagi kejaksaan apa, bagi ini apa, nanti ketemu di satu titik gitu. Kalau kita buat metrik gitu. Nah, itulah yang kita laporkan. Ngaten, Bu Masih. Oke, siap. Satu lagi boleh, Prof? Ya, boleh, Terkait dengan monggo. pembobotan. Ya, mungkin nanti Ya, kan Monggo, di monggo. publikasi saya berikutnya itu bisa saya tingkatkan ya, artinya kedalaman mm-mm, untuk mengukur itu, Prof. Di existing penelitian saya itu saya melakukan pengukuran, ya. Saya juga dijelaskan di buku ini bahwa ketika pilihan dari perusahaan itu dia menstatekan bahwa dia core option ya. Misalnya untuk 201 ya Prof, itu kan ada mungkin mm-mm, ada 5 ya. Salah satu aja dia mengungkapkan, maka nilai satu. Nah, itu maka mm-mm. nilai satu. Tetapi ketika perusahaan yang menstatekan dia core option dan ada statement disclosure ternyata dia menstatekan di luar itu, nah maka kita membobotkannya itu, oh perusahaan ini bukan core option tetapi komprehensif. Jadi jadi pembobotannya akhirnya dibagi, tidak lagi satu tapi dibagi dengan keseluruhan itu, Prof. Keseluruhan Iya, indikator dari masing-masing kategori. Nah, gitu cara saya, Prof. Mungkin iya. ada koreksi dari Prof. Oh, ya. Iya, ya itu tadi saya menghindari pengukuran GRI. Kalau mau pengukuran yang lengkap, ya, tapi laporan keuangannya itu berdasarkan GRI, itu ada satu artikel yang membahas yang sangat lengkap untuk mengukur kinerja CSR, yaitu Miselon tahun 2014. Jadi Apa dia tuh? itu mengukur bagaimana orientasi manajemen, kemudian bagaimana apa saja yang diungkapkan oleh perusahaan. Nah, itu nanti ada 4 angka yang dibuat rata-rata. Karena saya menghindari 1-0 ya. Ya, Ya. seperti juga kalau pakai JRA ini tidak diungkapkan 1, ini diungkapkan 2 misalnya. Atau kalau mau buku lama tahun 2010 itu punyanya RAR tahun kok 2010 2002 kalau nggak salah punya RAR 2002 apa? Iya, kalau nggak salah 2002. Punya RAR itu pengungkapannya itu menggunakan berapa kalimat yang diungkapkan, berapa halaman yang dia ungkapkan, apakah dia mengungkapkan nilai moneter. Nah, seperti itu. Sehingga kalau saya S1 itu saya suruh pakai RAR. Saya nggak pernah pakai JRI. Karena saya sendiri pengajar JRI, saya tahu itu nggak bisa dipakai ukuran untuk penelitian gitu loh. Kalau saya ya, monggo, tapi bukan berarti itu jelek, enggak. Cuma karena itu tadi ada unsur materiality, sehingga kalau kita menggunakan ukuran GRI, maka keterbatasannya adalah mengabaikan materiality. Gitu. Oke, Ye. baik, Prof. Terima kasih. Nanti Ye, saya lanjut sami-sami. pada bulan Juli, Prof. Kita ketemu. Saya ketemu Prof nanti. Oh, ikut Ikut, di Prof. Hotel Alana ya? Ya, Oh iya, ya ya insya nanti Allah, boleh Prof. diskusi ya. Nggih, nggih, Prof. Laras. Baik, matur nuwun sangat, Prof. Ye, sami-sami. Ye. Monggo ada Terima lagi kasih, yang lain. Ini banyak mahasiswa saya Bu ini, Bu. Dr. Masina. Ini. Oh, Inje. Inje, Ya. Prof. Monggo, Bapak dan Ibu.
Prof, izin Silakan bisa bertanya, ambil Prof. di kolom Ya, chat. monggo Bu Lucy ya. Ya, Nggih, monggo Ya, monggo silakan Bu Bu Lucy. Lucy. salam kenal. Ya, Oke. Prof, kalau menurut hemat Prof itu kan memang Hmm, GRI itu ada standar materiality-nya. ya. Gimana pendapat Prof pribadi kalau seandainya pengukurannya itu ikut yang versinya Bloomberg? Ini saya cuman Oh, ya. eh, Nggih. just asking about my dissertation sih. Kalau Bloomberg Ya, gimana? ya. Kalau Bloomberg sama Refinitiv, ada Refinitiv ya, itu pengukurannya beda ya. Kalau Refinitiv itu lebih ke ESG. Ya, meskipun ESG itu sama laporan keberlanjutan nggak berbeda jauh, cuman penekanannya aja. Kalau ESG itu ekonominya itu masuk di beberapa bagian. Ya, kalau dia tepat masuk di environment, environment. Kalau dia tepat masuk di governance, governance. Tapi kalau di GRI kan sudah menstate tiga itu sendiri-sendiri. Ya, ada pilar ekonomi, ada sosial dan lingkungan. Ya, nah seperti itu, Bu. Jadi kalau Bloomberg nggak apa-apa, Bloomberg itu kalau nggak salah langsung skor ya. Langsung skor, Prof. Ya, heeh. Saya malah, tapi saya nggak pernah ya pakai Bloomberg ya. Pakai Refinitiv itu karena penelitian berkaitan dengan ESG. Ya, nah itu nggak apa-apa dulu sih pakai Bloomberg. Ya, Ya, Prof. gitu. Matur nuwun Ye, masukannya. sami-sami. Nggih. Monggo, yang lain ada lagi. terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Prof. Silakan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan bisa raise hand atau melalui kolom chat. Menarik sekali ini materinya sebenarnya Prof. Karena merupakan sustainability dan pengukuran ini kan jadi isu J Prof saat ini yang Ya, betul. sedang sangat menarik begitu. Eh, Mungkin sembari sambil menunggu Prof, mungkin pertanyaan saya agak sedikit Ya, umum begitu ya Prof tentang sustainability sembari menunggu Bapak Ibu yang lain. Kalau tadi spesifik terkait pengukuran itu sendiri dan memang mm, ternyata sangat sangat luas begitu. ya, Saya izin bertanya Prof tentang sustainability reporting di Indonesia sendiri yang memang saat ini kan kita ketahui sudah diwajibkan begitu Nj oleh perusahaan. Terkait mm, fenomena greenwashing Prof. Sepertinya ya, fenomena greenwashing itu kan cukup menarik juga ya Prof di iya, betul. artikel-artikel gitu nih Prof yang top tier begitu. Saya mohon pencerahan Prof. Barangkali Prof sangat tentu sudah sangat eh, banyak sekali Eh, pengalaman. Barangkali pernah menemukan case mungkin di Indonesia atau menurut pandangan Prof ya, terkait fenomena greenwashing itu sendiri juga mungkin nanti bisa ditambahkan Ibu Dr. Masina. Terima kasih. oke, Monggo. ya. eh Apa itu? Ini ada yang ini. Ya, nanti green. Saya melakukan penelitian greenwashing, ya, itu sama Iqbal itu ada. eh Sekarang lagi proses proses review ya, eh, yang saya masukkan. Jadi eh greenwashing itu karena saya meneliti secara kuantitatif ya, sehingga tidak tahu persis perusahaan apa yang melakukan greenwashing itu. Cuman kemarin teman saya bilang bahwa PT Freeport itu melakukan greenwashing. Ya, cuman itu perlu diteliti lebih lebih lanjut untuk case study ya yang difokuskan ke PT Freeport. Apa benar mereka melakukan greenwashing atau tidak? Sebenarnya greenwashing ini kan sama dengan simbolis ya. Kalau kita melihat sustainability report itu kan, kalau kata Michelin itu, kok Michelin, kata Asford ya kalau nggak salah, itu ada seperti dua mata pedang. Satu simbolis, satunya itu adalah substantif. Ya, memang beberapa eh, negara berkembang itu lebih cenderung substantif. Kalau sorry, lebih cenderung simbolis. Yang cenderung itu ke greenwashing. Gitu Bu, kalau mau greenwashing itu mungkin sesuatu hal fenomena yang baru ya, bisa dilakukan penelitian. Nah, itu bisa.
Ya, gitu Bu. Ya, nah, Ini terima kasih Prof. Izin mungkin nggih. Ibu Dokter Masina ingin menambahkan barangkali terkait fenomena greenwashing. Ibu silakan. Yes. Monggo. Jujur saya belum belum apa ya belum mempelajari tentang greenwashing ini. Kalau kalau dari Oh, definisinya mungkin saya kira untuk pengukurannya agak sulit ya. Karena kita kan melihat bahwa di dalam disclosure annual report ataupun sustainability report itu perusahaan menyatakan bahwa produknya dia punya sesuatu yang bisa dikatakan environment friendly lah istilahnya. Tapi mm-mm. pada dasarnya nggak ada ya. Nah, mungkin seperti yang disarankan Prof ya, mungkin kalau yang penelitian seperti ini nanti bisa dipisahkan antara sensitif industri dan non sensitif Ya, industri. Jadi mm, betul. biasanya yang kecenderungan punya melakukan itu sepertinya itikadnya yang sensitif industri itu tadi yang punya Ya, potensi untuk merusak lingkungan ya seperti mining, chemical manufaktur. Nah, itu target sampel-sampel yang mungkin bisa dibuat oleh Bu Yana ya. Nah, cuman saya ingin bertanya Prof, kira-kira ya. indikator dari greenwashing yang Prof lakukan apa ya? Mungkin nanti saya bisa niru. Oh iya, kemarin saya ukurannya mengikuti ZHU, Bu. ZHU tahun 2023. Jadi Ah, dia mengukur greenwashing itu dari 3 pilar. Jadi dari eh, apa itu dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nanti masing-masing itu dinilai, masing-masing itu nanti apa itu ada yang namanya bobot intropi gitu loh, Bu. Jadi oh, itu apa itu untuk mengukur greenwashingnya itu. Itu CSV ya? CSV-nya, maaf, saya kan kemarin ke CSV soalnya. Greenwashingnya itu ukurannya ada yang simbolis, pokoknya persis punya ZHU tahun 2023. Kalau jenengan kerso nanti saya atau dicari sendiri panjenengan kan sudah itu. ZHU tahun 2023 itu pengukurannya lengkap untuk greenwashing itu. Ya, meskipun iya ada Prof. juga artikel yang lain apa itu yang menggunakan pengukuran-pengukuran, cuma menurut saya yang paling bagus itu Zoom. Itu ada yang mau share artikelnya itu. Ya, gitu. Terus Iya, tadi Misalon kalau nggak salah banyak ya. Misalon itu ada yang 2015, ada yang 2013, 14 kalau nggak salah. Yang saya maksudkan ukurannya itu 2014, ini ke 2000. Monggo dicari aja judulnya itu adalah Quality of Sustainability Reporting kalau nggak salah. Ya, ya. Mengaten Bu Masina. Sebenarnya ada juga ukuran kalau kita mengukur efektivitas kinerja CSR ya. Apakah kinerjanya itu bagus atau tidak, atau bermanfaat atau tidak, itu biasanya case study sih. Itu yang namanya SROI itu loh, Bu Masina. Pernah dengar? Nah, itu untuk mengukur kinerja program CSR. inggih, Ya. inggih, Prof. Saya coba nanti lihat. eh, Sip. Sepertinya kok menarik ya Bu Yana. Ya, menarik Bu, menarik. Sebenarnya saya juga penasaran kalau di Indonesia sendiri gimana ya kira-kira fenomena greenwashing itu sendiri gitu. Iya, Tapi uh, memang, uh. ya, Jadi bisa nanti artikelnya Zoo itu dibaca. Dia greenwashing ya, terhadap ya, CSV, creating share value. ya, ya. Oke. Iya, Prof. Boleh Iya, Prof, iya. nanti kita collab ya Prof dengan Prof. Boleh, silahkan aja, monggo. Oke, nanti kita ketemu lagi diskusi lagi tanggal Iya, Juli ya Prof, Juli tanggal ya. ya, inggih, Juli inggih. tanggal 16 ya. Oh, 16 ya. Saya lupa. 16 apa tuh? Saya lupa saya Selasa, Rabu, Kamis lah pokoknya. Inggih, inggih. Inggih Ya, Prof Laras. Matur nuwun Prof. J, sami-sami. Yang lain, izin Oke, bertanya terima mengenai, kasih Ibu. Ya, ini Prof izin dari Pak Imade Widiatawan. Izin bertanya mengenai kualitas SR. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kualitas dari SR itu sendiri. Menurut Prof, indikator yang mana paling bagus untuk menilai kualitas SR, Prof? Izin iya. terkait Kalau indikator. iya, menurut saya sih karena yang namanya sustainability itu kan harus 3 itu kan ya.
harus selalu melibatkan triple bottom line. Nggak bisa lepas dari itu. Ya, dasar. Ya, jadi kalau itu dikatakan berkualitas atau tidak, itu biasanya kita lihat dari rating itu, rating apa award itu loh. Nah, itu untuk yang cara mudah ya, untuk melihat seperti itu. Karena kan yang paling gampang untuk melihat seperti itu sih, kalau misalnya di Asrat ya, kebetulan saya juga juri. Nah, itu kan satu persatu dilihat itu. Ya, dilihat oleh asesor berapa nilainya. Nah, nilai yang paling tinggi itu adalah menurut saya yang berkualitas. Ya. Nah, itu pertanyaan menjawab pertanyaannya Pak Widi. Inje, inje. Baik, Pak Imade Widi. Izin, Pak, apakah sudah menjawab pertanyaannya atau ingin berkomentar kembali barangkali? Silakan, Pak Widi. Mungkin masih ada di ruangan ini. Pak Widi, berkenan atau cukup? Oh, baik, cukup. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Widi. eh ini sebenarnya menarik sekali materinya ini. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin Banyak ya, bertanya Pak. juga. Nggih. Saya Fadila, Bu. Izin bertanya Oh, Prof. ya, baik Erwin. Bu Fadila, silakan. Eh, Prof. Erwin, maaf saya off cam, tapi saya pernah ketemu offline dengan Prof. Erwin ketika pelatihan PSRS di UB, mungkin tahun Nggih. 2023. Oke. Oh ya, Izin, nggih, izin tanya, Prof. Kan saya tuh kalau kesulitan data itu ketika mau mengukur SR, karena kalau kita menggunakan yang tadi yang GRI itu kan tidak semua bisa dipakai. Kita lebih baik pakai misalon gitu. Sedangkan kalau pakai dasar misalon itu kan berarti kita pemeriksaan reportnya itu laporan SR-nya kan harus satu persatu ya, Prof. Itu ya, kan untuk betul. mengumpulkan Ya. datanya sangat lama gitu. Mm-mm. Apakah ada mungkin penyedia data gitu, Prof, seperti Bloomberg atau apa gitu yang menggunakan ya mungkin seperti misalon lah, menggunakan misalon dasarnya untuk menilai kualitas SR gitu. Mungkin Prof pernah punya pengalaman menggunakan bank data tersebut gitu, Prof. Iya, ya memang lama Bu memang. Jadi kalau yang Refinitiv sama Bloomberg itu lebih ke ESG. Nah, seperti Oh, kita tahu kan ESG sebenarnya tujuannya adalah untuk investor ya. Kalau oke, SR itu untuk para pemangku kepentingan. Nah, cuman oke. memang ya harus dilihat seperti itu satu-satu. Bahkan kalau di RAR maupun di Misalon itu tidak hanya quality-nya tapi quantity-nya. Jadi ada yang SR quantity, ada yang SR quality. Jadi dua-duanya dia mengukur. Ya, Miselon itu bilang kelebihannya penelitiannya dia, hampir semua penelitian SR itu yang dilihat kuantitinya, tapi dia melihat kualitinya. Nah, memang harus satu persatu seperti itu, Bu Fadila tadi ya, harus Iya, saya. satu-satu. Ya, ya, saya belum pernah melihat, oh, kan punya asisten banyak, minta tolong aja asisten, Bu. Cuma dipantau gitu. Ya, karena kalau Iya, kita agak sibuk ya nggak mungkin ya satu persatu kita baca gitu. iya, agak Ya, susah juga, Bu, karena kan kalau nggak salah itu kayak word count ya, kayak hitung kata gitu gitu. Misalnya itu. Jadi berapa kalimat yang menyajikan iya standar betul. ini. Ya sama Ya, dengan itu. RAR itu. Iya betul, betul. Iya. Oke. Iya. Oke. Makasih Prof atas shadow-nya, infonya. Oke. J, ya, J, ada Ye, lagi? terima kasih Bu Fadila. Monggo Bapak Ibu yang lain, Mungkin bisa ngasih masukan ya. silakan Ya, Ibu. monggo. Kebetulan Dr. Masina. saya lagi eh, apa namanya collecting data yang terkait dengan beda variabel sih. Saya masih ke artificial intelligence untuk Ya, monggo. Sekarang ada proses AI ya. penelitian. Iya, Hmm, Injay Prof. Ada ya. 100, saya pakai 122 indikator, tapi itu masih wording. Nah, mungkin untuk Bu Fadila supaya tidak karena konteksnya kalimat, kalau assessment satu-satu
menggunakan apa kita sendiri yang membaca sendiri itu saya kira kalau misalnya Indonesia aja PR udah ya. iya Hmm. 800 perusahaan ya. Nah, coba bayangkan saya masih konteks kata. Jadi kata yang bisa dianggap bahwa perusahaan adopsi AI ya seperti itu. Nah, itu ada 122 proxy yang saya pergunakan. Nah, Ibu bisa menggunakan teknologi punyanya riset kualitatif ya misalnya N5O. RStudio katanya punya, tapi saya belum pernah coba, belum pernah trial ya. RStudio saya pakai untuk kuantitatif riset pengujian hipotesis, tapi untuk assessment terkait dengan jumlah kata itu saya pakai N5O. Jadi number of words ya yang terkait dengan indikator saya itu dia bisa menyajikan itu. Cuma nanti kita memang perlu manajemen manajemen sendiri nantinya outputnya kan per word itu. Jadi kita misalnya 122 word, nanti kita punya 122 Excel itu. Nah, itu nanti kita combine, kita query ya supaya jadi kita merge supaya jadi satu file, bentuk datanya bagus. Kemudian outputnya juga nggak dukung ticker. Ya, kalau Bu Fadila nanti ke arahnya kuantitatif, nah ini perlu di manage lagi itu file-filenya yang 122 itu. Makanya Ya, ini perlu effort juga, tapi kita bisa lakukan ya, sendiri. Artinya nggak perlu orang lain. Yang penelitian ya, publikasi yang lama saya pakai pakai orang, jadi pakai mahasiswa saya suruh dia. Tapi saya uji reliability-nya. Jadi karena konten analisis itu kan kualitatif ya. Kan ya. kita adopsi kuantitatif ya kita uji pakai Alpha Kripendos namanya. Jadi Mm-mm. satu proksi itu saya minta 2 orang untuk melakukan assessment terhadap annual report maupun sustainability reporting. Nah, kemudian kan dia dia pasti pilihan kan 01, 01, 01 ya. Nah, kita uji itu pakai Alpha Kripendos. Saya pakai R yang ini, pengujiannya ini. Namanya Alpha Kripendos. Cuman mungkin banyak software lain yang bisa Ibu adopsi ya. Artinya kalau kita apply submit ke jurnal Q ya, Ibu harus melengkapi itu. Jadi eh, konten analisisnya itu bisa lebih reliable. Jadi kita punya, oh ini reliable loh, karena saya pakai 2 coder, minimal 2 coder ya, yang kita bandingkan. Coder pertama sama coder kedua itu eh, apa namanya variansnya, ya, standar deviasinya kira-kira bagus nggak? Ya, kalau kalau misalnya nggak bagus ya nggak reliable, disuruh ulang lagi. Jadi saya minta itu saya ulang lagi. Artinya prosedur penelitian tetap kita lakukan bahwa data kita Ya, itu bagus gitu. ya. Sekarang ada AI kok. Terus Ya, terang kalau saya deso ya, jadi nggak pakai AI. nah ini sering aja Prof maksud saya. Ya, Dan nggak yang apa-apa. pakai Ya, terima N5O kasih ini ya. saya juga masih belum berani untuk expose apa namanya bagaimana cara melakukan Iya, gitu karena saya belum ada publikasinya. Ya, yang penguji yang Alpha-Kiprendos ini yang pakai manusia ini sudah ada Prof. Ya, ini yang iya, accepted yang 2025 ini saya pakai pengujian itu. Bolehlah nanti kita iya. sharing untuk ini. Nggih. Gitu Bu Matur nuwun, Fadila. Mas Sina. J, Nggih. J Prof. Terima kasih Bu Baik, Masina atas sharingnya. baik, terima kasih Bu Dr. Masina, Prof. Menarik sekali ini diskusinya. Izin, Prof, ini ada pertanyaan, Prof, di kolom chat dan Ibu Masina dari Art, ini Art ya, Bapak Art, maaf, Bapak Art. Kompetitif terkait tentang competitive advantage dalam konteks keberlanjutan seperti apa? Lalu apa ukuran yang tepat untuk competitive advantage ini? Iya, eh izin, Prof, silakan mungkin nggih. eh, bisa Saya lupa ya pakai apa, menanggapi tapi terlebih dulu. saya pernah punya mahasiswa S3 yang menguji SR ini dapat meningkatkan competitive advantage. Tapi saya saya yang ngasih jurnalnya kok waktu itu. Cuma saya lupa jurnalnya itu apa. Karena kalau saya nggak melakukan penelitian sendiri memang agak lupa. Coba nih nanti saya usahakan ya untuk mencari ada pengukurannya sendiri untuk competitive advantage. Ya, atau ini punya mahasiswa saya sudah terbit di perspektif manajemen kalau nggak salah. Nah, itu bisa dicari tentang competitive advantage itu ukurannya seperti apa. Ya,
Gitu ya, Ini, Pak. Ya. baik. J, semoga menjawab. Izin Ibu Dr. Masina, berkenan menambahkan Bu, silakan. Ya, ini Bu Masina. Ini ada pertanyaan AI nih, panjenengan berarti. Oh iya. Ibu, Ya, mungkin silakan. masukan dulu untuk yang competitive advantage ya. Mungkin Ya, Ibu tuh. bisa melihat J, ini semacam apa ya mana intens perspektif ya dari customernya nanti mungkin gini. Kalau competitive advantage itu kan konsep di mana customer memandang perusahaan kita itu lebih dibanding dengan perusahaan lain yang sama. Jadi karena ini perspektifnya dari konsumen ya bahwa kita punya keunggulan yang lebih dari kompetitor kita, maka Ibu bisa menggunakan survei ya. Survei artinya memberikan kuesioner kepada konsumen ya. Entah itu apa namanya survei tentang kualitas kita misalnya oh kita lebih produknya environment friendly dibandingkan dengan kompetitor A, B, C dan D gitu. Jadi keunggulan kompetitif itu bisa dilihat dari perspektif sustainability, dari perspektif konsumennya. Jadi menilai bahwa oh si perusahaan A lebih bagus, lebih sustainable dibanding perusahaan B. Kalau mau dibawa ke konsep dari competitive advantage mungkin itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sama seperti tool statistik yang lain, saya kira ya. Jadi kita kita itu kan nanti menyajikan tabel bahwa tabel yang terkait dengan hasil output dari misalnya kita menggunakan Envavo ya. Nah, wajib itu kita kita jadikan output. Nah, itu biasanya diminta authors own work terus generated from Envivo, generated from Satas, generated from Art Studio dan sebagainya. Itu biasanya diminta untuk lebih jelas dan diulas di metodologinya. Bagaimana cara tahapan ibu untuk menjalankan AI ini? Nah, AI dalam konsep bukan menyusun literatur review sama hipotesis ya. AI ini kan tool untuk kita mempermudah collecting data, mengenerate data, kemudian tabulasi data dan sebagainya. Nah, itu di setiap masing-masing tabelnya itu kita jelaskan, Bu. Sekaligus di metodologinya. Karena kita kan konsepnya kalau Ibu yang mencantumkan sumber jika memakai AI ya. Nah, di section metodologi kita jelaskan cara kerja AI-nya bagaimana. Itu tahapannya. Mungkin itu Ibu ya, Bu Nur. izin, baik. Mungkin Prof berkenan menambahkan Ibu Nur Enggak, sudah Wahyuning saya. Sulistiwati. Kalau AI ini J, betul-betul J. saya nggak paham saya. Cuma ada beberapa sustainability yang nggak bisa pakai dalam activity-nya ya. Itu yang nggak bisa kita gantikan dengan AI. Kalau dalam penelitian-penelitian ya wajar bisa. Itu aja sih. Oke. Kalau hanya disclosure nggak Izin, apa-apa terima ya, Bu. kasih. Iya, kalau hanya instruksi. Tapi kalau pelaksanaannya, Nggak mungkin. activity-nya itu cenderung agak susah ya. Karena nanti di FEB itu ada conference yang berkaitan dengan sustainability based on AI kalau nggak salah. Nah, itu pematerinya bagus-bagus kalau mau datang. Kapan, Prof? Bayarnya, J. Nanti saya share flyernya. Prof. Makasih, Prof. J. Terima kasih, Prof. Baik, Ibu Nur Wahyuning sudah jelas, J. Baik, lalu ini Pak Art atau Ibu ini mudah-mudahan juga sudah menjawab pertanyaannya. Jika ingin berkomentar lebih lanjut, saya persilakan melalui langsung mungkin. Atau jika tidak, ini sebenarnya sangat menarik sekali ya, Prof. Erwin dan Ibu Dr. Masina. Topik ini memang betul-betul isu yang hot isu begitu ya, Prof. dan Ibu Dr. Masina. Rasanya mungkin masih ingin berdiskusi, tapi sepertinya ini waktu juga yang membatasi Prof. Erwin dan Ibu Dr. Masina. Kita sudah mendekati penghujung acara. Mungkin saya persilakan Ibu Prof. Erwin dan Ibu Dr. Masina memberikan closing statement mungkin untuk keseluruhan dari topik kita hari ini. Silakan terlebih dahulu Prof. Erwin.
Saya persilakan. Ya, apa ya? Ya, apa yang kita diskusikan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi para apa itu peserta hari ini. Ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Bu Yana, Inje, Bu Masina. Inje, terima kasih banyak. Monggo Bu Dr. Masina, silakan Oke, closing statementnya terkait topik kita pertama-tama hari ini. terima kasih untuk Prof. Erwin sudah memberikan Sama-sama Bu insight Masina, yang saya bagus. jadi kenal Bu Yana Banyak, dan Bu Masina nih. Inje memberikan insight yang banyak, Bu. Ya, Oke, untuk kami-kami semua terkait dengan publikasi, mungkin perkembangan disertasi kami juga ya, beberapa teman kami dan ya terima kasih Prof masukannya. Sani, saya juga matur nuwun dapat insight juga. Inje Prof matur nuwun. Itu aja Bu Yana, terima kasih banyak. Baik, Inje, Inje. Baik, terima kasih banyak Prof. Erwin Saraswati untuk materi yang luar biasa dan juga Ibu Dr. Masina untuk karyanya begitu ya yang sudah yang sudah dipaparkan tadi juga sangat luar biasa dan tentu saja ini masih bisa kita kembangkan ya Bapak Ibu kalau berbicara tentang sustainability ini saat ini memang masih menjadi hot issue jadi banyak hal bisa dikembangkan dari sini. Tadi juga yang menjadi perhatian saya tadi juga tidak kalah menariknya selain terkait pengukuran tadi disebutkan juga terkait teori begitu. Jadi mungkin ketika kita menulis sustainability topik sustainability kita bisa sebenarnya bisa mengembangkan teorinya begitu ya. Tadi dari Bu Dr. Masina itu tadi juga luar biasa. Selain tentang tadi dari Prof. Erwin juga terkait GRI, tadi materiality begitu. Jadi kita mungkin saat ini sesungguhnya bisa dipertimbangkan tidak lagi menggunakan GRI, khususnya terkait materiality tadi. Baik, Bapak dan Ibu, eh, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara pada webinar yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Erwin Saraswati selaku narasumber dan juga Ibu Dr. Masina yang sudah memberikan sharing yang luar biasa hari ini. Dan juga tentu saja ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya juga mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila selama acara ini berlangsung ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, saya mengakhiri sesi kita kali ini dan sekaligus juga menutup acara kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa kembali di kegiatan ITSMA selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi beristirahat. wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak, Ya, Prof. Matur nuwun Bu Prof. Dr. sampai ketemu Masina, Nji, terima kasih sami-sami. Terima kasih Bu banyak. Terima Yana. kasih Terima banyak Bapak kasih Ibu. para Matur peserta. Ije, nuwun, Prof. terima Matur kasih nuwun. banyak.